Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya teman-teman, belajar tentang kelas. Jadi sekaligus ngajari cara pakai search engine. Harusnya teman-teman mungkin karena mahasiswa generasi 2024 harusnya sudah sering pakai search ya. Jadi ya kalau mau nyari ya mungkin buat yang belum tahu aja ya. Kalau kelas PHP lah berarti ini memberitahukan kita mau nyari apa itu bukan cuma kelas saja tapi kelas untuk PHP gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat contoh dari yang sudah ada. Oh ya, belum selesai ya penjelasan tadi ya. Tadi ada contoh manusia, ini contoh-contoh manusia yang bisa dibuat. Bukan cuma 3 ya teman-teman ya. Tentunya bisa banyak. Jadi mungkin yang kalau di Unwaha ya berarti mahasiswa. Ternyata mahasiswa itu ada banyak. Ada ribuan. Dosen juga gitu, ada ratusan gitu ya. Jadi bisa semacam itu. Lalu kenapa di sini ada banyak fungsi? Fungsi ini digunakan untuk melakukan sesuatu terhadap objek yang kita buat ini. Jadi ini kelas, ini namanya objek ya. 3 ini objek. Ini kelas, ini objek. Jadi objek adalah hasil dari kelasnya. Seperti yang kita lihat di atas, kelas itu kan cetakan ya. Nah, berarti objek ini bisa ngapain gitu. Misalnya kalau manusia bisa apa aja? Misalnya bisa manusia itu bisa misalnya ini kita deteksi tempat ya, berarti manusia itu bisa berpindah tempat. Ya, dari mana ke mana gitu. Contohnya kalau misalnya kita membuat pemetaan, terus manusianya di sini, terus setelah 1 jam manusia pindah tempat ke tempat lain. Nah, itu berpindah tempat ya teman-teman ya. Bisa juga mungkin karena ini kita membicarakan pemetaan dari manusia ini bisa ngapain, bergerak, pindah tempat ini, berpindah tempatnya kecepatannya berapa misalnya. Karena ini fungsi bukan kecepatan. Kecepatan ini bukan fungsi ya teman-teman ya. Seperti kita bilang tadi, mungkin biar mirip fungsi kita kasih garis bawah ini. Karena fungsi nggak boleh ada spasi ya teman-teman. Kecepatan misalnya, cek kecepatan misalnya. Kecepatannya berapa. Kalau bahasa Inggris biasanya untuk mendapatkan nilai itu pakai get ya teman-teman ya. Misalnya get kecepatan. Kecepatannya sekarang berapa misalnya kayak gitu. Lalu untuk merubah kecepatan, itu set kecepatan. Misalnya kecepatannya itu sebelumnya 10 km per jam dirubah jadi 20 km per jam. Sehingga setiap detiknya perpindahannya lebih jauh misalnya kayak gitu ya. Tapi bukan cuma masalah peta ya teman-teman, misalnya fungsi-fungsi yang lain. Mungkin kasih tulisan di sini ya, ini fungsi. Contoh-contohnya ya. Mungkin manusia ini punya nama, dirubah namanya, ini bisa pakai set nama tadi ya. Kalau set itu merubah ya, atau bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, rubah nama gitu nggak apa-apa. Atau pakai bahasa Inggris yang Anda sering dengar, misalnya edit gitu ya nggak apa-apa. Ya, jadi tidak ada masalah. Cuma di sini set ini paling sedikit tulisannya ya. Cuma 3 karakter atau 3 huruf. Terus kemudian apalagi yang bisa fungsi apalagi nih? Manusia. Manusia ini bisa misalnya manusianya ini pekerjaannya apa gitu ya. Nomor KTP-nya berapa? Ini bisa sama kayak tadi ya, get nomor KTP atau kalau tadi bahasa Inggris get itu kita ganti bahasa Indonesia apa ya? Selain cek tadi kan ada cek ya. Hmm, lihat gitu boleh. Lihat lihat nama misalnya dan lain-lain. Terus mungkin kita kasih contoh yang melakukan sesuatu gitu ya manusianya. Manusianya ngapain ya? Tadi kan ini berpindah tempat, terus bisa ngapain lagi? Bisa misalnya apa ya? Mungkin kalau melakukan sesuatu itu banyak ya, bekerja gitu. Tapi walaupun hasilnya bingung juga nih. Hasilnya berarti apa ya? Bekerja gitu, manusianya bisa bekerja. Karena ini fungsi mungkin kalau teman-teman
biar mirip fungsi gitu ya. Ini kan contoh ya, coba contohnya kita buat semirip mungkin dengan fungsi aslinya, kurang lebih kayak gini ya, bekerja terus misalnya makan gitu. Eh, Bayar, ya mungkin bayar ini sering ya, melakukan pembayaran gitu. Kalau makan sama bekerja ini mungkin jarang. Bayar terus eh ngapain lagi manusia yang eh, 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 manusia mungkin masukkan keranjang gitu ya. Misalnya lo ya. Jadi manusia bisa masukkan benda atau apa ke keranjang. Di sini konteksnya mungkin keranjang belanja itu ya. Mungkin ya. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang mungkin berhubungan dengan manusia, walaupun mungkin ada yang nggak cocok ya. Misalnya masukkan keranjang ini lebih cocok kalau untuk barang yang dijual gitu ya. Barang yang dijual di toko online misalnya. Bukan manusianya yang memasukkan gitu, tapi bendanya dimasukkan ke keranjang gitu. Biasanya. Kalau bayar ini mungkin manusianya ya. Tapi tidak apa-apa, masukkan keranjang ini juga bisa ditaruh di manusia, tidak ada masalah. Tergantung dari kita membuatnya seperti apa. Kalau sepeda motor ya tadi ada ya, misalnya lihat kecepatan ini sama ya. Terus set kecepatan, berarti kecepatannya mungkin kalau digas berarti ditambah, kalau gasnya dilonggarkan berarti dikurangi misalnya. Terus misalnya cek komponen misalnya. Komponen dari sepeda motornya ini apa misalnya ya. Misalnya mesin, kalau saya masukkan mesin di sini berarti nanti muncul mesinnya ini apa sih gitu. Nggak ngerti saya juga mesinnya sepeda motor itu apa. Terus misalnya ganti komponen juga bisa ya. Terus warna ya, berarti bisa kalau mau diganti warna berarti kan diedit warnanya gitu, bisa pakai set warna misalnya di cat itu ya teman-teman ya. Terus bisa ngapain lagi sepeda motor ini, pemiliknya siapa gitu ya, di set pemilik gitu juga bisa, pemiliknya dari sepeda ini diganti, misalnya dijual kah atau dari showroom dibeli orang ganti ya gitu. Atau mungkin uh, sepeda motor bisa apa, misalnya ganti tadi sebelumnya lampunya nyala jadi mati, misalnya set lampu gitu ya. Misalnya di sini masukkan tulisan on atau off gitu. Kalau on berarti nyala, kalau off berarti mati gitu ya teman-teman. Jadi set lampu, lampunya biar nyala atau tidak dan lain-lain. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan dari objek-objek ini. Nah, kelas itu kenapa dibuat kelas? Kenapa nggak langsung objeknya? Enaknya kelas itu adalah nanti ketika ada manusia, entah itu kita buat objek baru namanya Samir atau namanya Suminto, objek yang baru ini Sinta Sumarno atau nama-nama yang lain misalnya ya apa ya, Jackie Chan apa Albert Einstein gitu ya. Pokoknya orang-orang itu akan punya fungsi yang sama gitu teman-teman. Tidak perlu membuat fungsi baru untuk semua orang karena di manusia ini sudah disiapkan fungsi. Nah, fungsi itu akan muncul kepada objek-objek yang dibuat. Contohnya ini, ketika manusia punya sekian banyak fungsi, maka ketika objek baru dibuat gini, misalnya objek Samir ini dibuat, maka dia akan punya fungsi-fungsi yang dipunyai oleh manusia tadi. Gitu ya teman-teman. Mari kita contohkan dulu ya. Nanti kita kembali ke penjelasannya. Jadi kelas di dalam PHP itu bisa seperti ini ya teman-teman. Kelas lalu nama kelasnya.
Mungkin yang lebih relatable aja ya teman-teman ya. Mahasiswa gitu ya. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah nama dari kelas ini sama kayak tadi nggak boleh ada spasi, sama kayak variabel jangan ada spasi, dan huruf pertamanya harus huruf besar atau kapital. Nah, ini makanya saya bilang kemarin fungsi itu mungkin kalau di PHP bisa huruf besar, tapi kalau bisa usahakan huruf kecil ya. Buat apa? Buat membedakan bahwa itu fungsi, dan yang ini yang kita buat ini adalah kelas. Jadi kelas ini huruf pertamanya adalah huruf besar. Tolong diperhatikan ya teman-teman ya, jangan sampai lupa. Lalu tanpa ada kurung kurung bulat ya, kita langsung pakai curly bracket atau kurung kurawal. Kurung kurawal ini berarti sudah ya, ini kita buat kelas. Nah, isi dari kelas ini tadi kita bilang bahwa banyak fungsi ya teman-teman. Sebelum kita bahas yang lain, banyak fungsi dulu. Bisa ngapain? Nah, ini kita bisa tulis ya di sini misalnya set nama gitu ya. Berarti namanya di set, namanya ditentukan siapa sih namanya gitu misalnya. Loh, kalau kita mau set nama berarti kan harus ada nama tempat penyimpanan nama lah. Karena itu selain fungsi banyak juga ada variabel teman-teman. Cuma variabel biasanya kalau di dalam kelas itu namanya adalah properti gitu ya, atau atribut. Mungkin saya turunkan aja banyak fungsi. Punya banyak juga properti atau atribut ya teman. Intinya adalah variabel tetap aja. Cuma penyebutannya beda biar nggak keliru dengan variabel biasa yang ada di luarnya kelas gitu teman-teman ya. Nih ya, properti dalam kelas gitu ya. Nggak bisa diselect. Jadi gitu, kita bisa buat propertinya. Misalnya dolar nama. Gitu ya teman-teman. Mungkin diisi dengan string kosong juga boleh. Nggak ada masalah, kosongan juga boleh. Karena nanti bisa di set ya. Di set ini artinya, bentar kok gini ya. Kurang menjorok. Set ini yang tadi merubah ya. Jadi kita rubah namanya jadi apa. Jadi kita bisa melakukan sesuatu terhadap variabel ini. Tapi kita nggak bisa pakai dolar nama. Kemarin kita belajar ada eh, global, ada lokal ya teman-teman ya. Kalau melakukan ini, maka ini adalah variabel lokal. Apakah bisa pakai global itu? Ya mungkin kurang baik ya teman-teman. Jadi kalau cara seperti ini atau Anda buat seperti sebelumnya dolar nama global gitu ya. Jadi ada beberapa cara buat global kan kemarin ya. Ada seperti ini, global dolar nama. Lalu di bawah diisi gitu. Misalnya namanya siapa ya? Edward Sudarminto. Misalnya gini ya. Atau cara yang kedua bisa pakai dolar global seperti ini kan kemarin ya. Nama. Jadi kalau pakai dolar global ini enaknya ndak usah ditulis dulu kalau dia global. Ini kan harus ya wajib ditulis. Mungkin seperti ini. Tapi kita nggak pakai cara seperti ini teman-teman. Untuk properti itu ya. Nah, ini adalah nama lainnya ya. Jadi sama kayak fungsi, nama lainnya ketika dia di dalamnya apa namanya? Di dalamnya kelas itu namanya adalah method, teman-teman. Jadi gitu. Jadi ada sebenarnya ada nama lain lagi ya selain method yaitu prosedur.
Jadi kurang lebih ini nama-nama, saya mundurkan ya. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu nama-namanya. Fungsi kalau di dalamnya kelas jadi method, sedangkan variabel di dalam kelas namanya jadi property. Tapi itu beda nama aja, ya. Tapi cara penggunaannya itu sama aja, tidak ada masalah. Nah ini ya teman-teman, sebenarnya bisa seperti itu. Nah, kok belum ada di sini ya? Oke, kalau gitu kalau belum ada kita tambahkan sendiri aja. Jadi ini kita pakai cara yang mana? Tidak kita pakai cara tiga-tiga ini ya. Tiga-tiganya tidak kita pakai. Delete. Kita pindah ke atas. Lalu pakai cara ini teman-teman. This. Nah, jadi this ini mungkin kenapa namanya method atau kenapa namanya property adalah variabel dan fungsi ini sekarang ada yang punya teman-teman. Jadi bukan sesuatu yang bebas, bisa dipakai siapa aja. Property dan method ini adalah miliknya dari kelas mahasiswa, gitu ya. Maka ketika bilang this, maka kita bilang punyanya kelas ini sendiri, yaitu mahasiswa. Jadi kalau kita tulis di sini this nama gitu. Ini adalah nama, variabel nama atau properti nama miliknya kelas ini sendiri, yaitu mahasiswa. Jadi cara penulisannya seperti ini ya teman-teman. This tanda panah itu yang terdiri dari minus lebih besar ya, baru kita isi dengan sesuatu. Ini mungkin namanya Edward Sudarminto misalnya. Nah, karena di sini nggak ada tulisannya ya teman-teman, sebenarnya kita bisa beritahu bahwa, jadi kalau kemarin cuma ada global dan lokal, maka di sini ada nggak di contoh sini? Nggak ada ya. Jadi kita bisa beritahu variabel maupun fungsi ini di dalam kelas ini sifatnya apa. Kalau public artinya bisa diakses di luar fungsi, di luar kelas. Jadi bukan, tidak harus kelasnya yang melakukan perubahan, tidak harus kelasnya yang melihat. Semua selama tahu objeknya ini punya variabel apa bisa lihat gitu teman-teman. Jadi ada public, ada juga private ya teman-teman. Jadi private itu apa? Kalau public bisa dilihat oleh semua, kalau private maka harus melihatnya ini melalui misalnya variabel ini nggak bisa dilihat ya. Kita coba aja dulu deh. Ketika public ini seperti apa. Jadi kita membuat objek baru. Cara membuat objek baru ini juga sudah ditulis di sini ya. Ini. Jadi kita buat misalnya dolar mahasiswa ya. Karena variabel objek itu ya variabel dengan tipe objek ya. Sama kayak ada variabel dengan tipe integer, variabel dengan tipe string, maka objek adalah sebuah variabel dengan tipe objek. Nah, karena ini adalah sebuah variabel, kita bisa kasih nama sembarang ya teman-teman. $M gini nggak ada masalah. Sama dengan new mahasiswa gini teman-teman. Nggak usah ya. Gini aja. Nah, ketika $M ini sudah dibuat, kita coba ya jalan apa enggak. Nyoba dari tadi nggak jalan. Localhost garis miring, nama foldernya tadi adalah class, nama filenya index, seperti nggak usah ditulis nggak apa-apa. Oke, ada errornya ya teman-teman. $nama ini nggak mau. Public ini kalau di PHP tanpa kita tuliskan ini dia otomatis public ya teman-teman. Tanpa kita tuliskan dia otomatis public.
Kenapa enggak mau? Konstan. Konstan itu nggak bisa dirubah ya teman-teman. Anda bisa kasih cons itu, tapi nggak bisa dirubah. Nanti sekali dituliskan ini, maka akan itu seterusnya. Nggak bisa dirubah, diganti dengan yang lain nilai di dalamnya ya teman-teman. Misalnya nama kita tulis Edward Sudarminto, maka nanti ketika kita ganti nggak bisa lagi. Gitu ya teman-teman. Apa ya masalahnya? Ntar saya cek dulu ya masalahnya apa. Oke, salahnya di mana? Ini kalau variabelnya ini nggak tahu ya, tiba-tiba 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 nggak error. Loh, tadi error. Sudah di save lah. Ya, nggak tahu ya. Kenapa? Kalau di contoh yang di sini pakai var ya teman-teman ya. Var gitu. Var ini ya sama aja sih. Dia bisa digunakan gitu ya. Mungkin yang tadi salah itu ini ya. Tadi ini pakai public gitu. Tapi saya lupa nulis function ya. Itu ya teman-teman ya. Tadi lupa nulis function ya. Jadi ya gitulah. Kalau kebanyakan bahasa yang dipelajari keliru-keliru. Jadi public function ini bisa digunakan dan memberitahu bahwa fungsinya adalah public ya teman-teman. Tapi tanpa ditulis, sama kayak variabel ini, tanpa ditulis juga otomatis dia public. Public itu apa? Tadi saya bilang ya, mungkin saya tulis di bawah ya. Public itu bisa diakses langsung gitu ya. Maksudnya langsung di sini adalah misalnya kalau variabel tidak harus diakses dari tanpa ini, berarti langsung tanpa melewati variabel lagi. Fungsi dari kelas. Jadi kalau kelas ini punya fungsi untuk melihat, maka dia tidak harus ya dari luar fungsi tersebut dia bisa lihat. Itu kalau untuk variabel ya teman-teman. Kalau untuk fungsi ya public itu artinya dia bisa juga diakses langsung di luar kelas tanpa melewati fungsi lainnya gitu ya teman-teman. Jadi contoh nih ya teman-teman. Ini kita punya mahasiswa dengan properti nama, dan fungsi yang dia punya adalah set nama, yaitu merubah nama yang ada sebelumnya tidak punya nama ya teman-teman. Dia tidak punya nama, lalu dirubah jadi punya nama. Jadi kita coba ya teman-teman buat kita akses secara langsung tanpa harus melewati fungsi yang ada di kelas. Caranya gimana? Sama kayak this ini menandakan bahwa miliknya mahasiswa, maka kita beritahu $M, bukan pakai this tapi M, berarti ini adalah nama yang mana properti dari objek M ini. Objek M itu adalah objek hasil dari mahasiswa ini teman-teman ya. Gitu. Kalau kita lihat harusnya nggak muncul apa-apa ya teman-teman. Kalau kita echo ini, echo M nama punyanya M atau nama properti dari M ini kita tampilkan, harusnya nggak muncul ya teman-teman. Mungkin biar kelihatan kita kasih P gitu ya. Biar tahu kalau ini adalah satu baris. Kalau kita jalankan harusnya tidak muncul ya teman-teman. Oh malah error tadi ya. Undefined method mahasiswa nama. Harusnya nggak usah. Nggak usah. Maaf ya. Nggak usah kurung buka kurung tutup. Jadi nggak muncul ya teman-teman ya. Nah terus kalau mau ngakses fungsi langsung dari luar kelas, sama kayak ini teman-teman. Ini nama punyanya $M, objek M. Maka saya juga bisa membuat
seperti ini untuk mengakses fungsi set nama miliknya objek M tadi. Nah, kalau kayak gini berarti kan sudah dikasih nama nih ya. Namanya dikasih yaitu ini ya, Edward Sudarminto. Kalau kita tampilkan sekarang, ini kita copy aja. Kalau kita tampilkan harusnya muncul sekarang ya. Kenapa yang atas nih nggak muncul ya P-nya? Kalau kita cek sih ya, view back source. Oh, ini ada P-nya tetap ya, ada P tapi karena kosong mungkin nggak dianggap ya. Itu jadi muncul sekarang namanya. Nah, ini adalah cara ngakses langsung dari luar fungsi yang ada. Jadi kalau mau lihat dia punya properti nama, mau lihat nama tersebut ya bisa seperti ini teman-teman. M itu mengacu pada objek, nama objeknya nih ya teman-teman. Tentunya kalau ini diganti jadi T gitu ya, semua harus diganti jadi T. Kalau enggak ya nggak tahu M ini apa ya, kita coba. Ya, nggak ngerti ya M itu apa. Jadi kita ganti T gitu. Sekali lagi, karena ini variabel sebenarnya namanya terserah. Tapi kalau bisa nama itu ya yang merepresentasikan ya. Apa ini misalnya mahasiswa terbaik misalnya. Kepanjangan ya. Best. Misalnya kayak gitu ya, bisa. Jadi mahasiswa terbaiknya siapa, kayak gitu ya. Nggak ada masalah. Tapi biar singkat, sekarang kita buat T aja ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemarin kita belajar juga bahwa ada argumen yang bisa dikirim atau dimasukkan ke dalam fungsi ya, sama di sini juga bisa. Tadi sebelumnya pakai seperti ini, kita bisa ganti misalnya dolar nama atau new name gitu. Nama baru gitu ya. New nama gitu aja ya. Ini diganti sama seperti ini ya. Jadi kalau kita isi bukan lagi Edward Sudarminto misalnya, jadi Sudirman Sudiro Husodo misalnya. Jadi ketika kita buat mahasiswa belum ada namanya, kita buat namanya dari sini ya teman-teman. Kita coba jalankan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah penggunaan kelas. Mungkin sampai sini dulu untuk pengenalan kelasnya ya. Nanti kita lanjutkan ke materi kelas berikutnya. Jadi ini belum selesai ya teman-teman. Ini masih contoh aja. Jadi kelas itu bisa dikasih properti berupa variabel-variabel, bisa dibuatkan metode berupa fungsi-fungsi. Kita belum coba kalau ini kita ganti jadi private gimana ya. Mungkin yang bawah ini jangan private dulu. Nah, nggak bisa ya, nggak bisa langsung diakses. Cannot access private property. Jadi harus diakses dari dalam. Saya tambah materinya sedikit ya. Berarti kita buat get gitu ya. Get nama, nggak usah ya, karena nama itu cuma dilihat, nggak usah argumen. Langsung aja di nama ini kita return ya. Return di nama titik koma. Berarti cara melihatnya adalah dengan cara bukan T nama tapi pakai get nama tadi ya. Get garis bawah nama. Seperti itu ya teman-teman ya. Berarti yang bawah ini juga kita rubah. Maka harusnya jalan ya. Tidak ada masalah. Jadi ini kalau private nggak bisa langsung diakses apa namanya variabelnya seperti tadi, harus lewat fungsi. Sama kalau fungsinya ini juga kalau kita private gimana? Ya, nggak mau ya.
Jadi nggak bisa langsung diakses. Jadi harus mungkin lewat dari fungsi lain untuk melihat fungsi ini gitu. Jadi kalau ini fungsi utama, maksudnya memang fungsi yang bisa dipanggil orang ya jangan di private ya teman-teman ya. Nanti nggak bisa dipanggil gitu. Misalnya ada fungsi untuk merubah. Mungkin teman-teman belum tahu ada eh, apa namanya ini PHP eh, lowercase sama uppercase ya. Saya juga lupa nama itunya. Jadi bisa dirubah jadi sebelumnya lowercase ke uppercase atau sebelumnya uppercase jadi lowercase, jadi huruf kecil jadi huruf besar dan lain-lain. Ada yang lain ya, apa ya namanya? Saya lupa. Coba kita cari deh, ada nggak di sini? Selain lowercase dan uppercase. Ah, ini UC Words ya, maaf. Ini karena namanya agak anu ya. Jadi UC Words gitu ya. Nanti di-convert setiap karakter pertama dari setiap karakter pertama dari sebuah kata dijadikan huruf besar. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam fungsi kita, misalnya kita buat fungsi, aduh kok function ya. Function apa namanya ya? Apa namanya ya? Proper gitu aja ya. Proper namanya biar proper. Ya itu diapakan? Dipakai UC word tadi ya. Jadi set nama ini ketika namanya di set mungkin bisa hurufnya kecil semua. Lalu kita panggil sama kayak ini ya. This nama adalah variabel atau properti nama punyanya si mahasiswa. Kita kalau manggil fungsi lain ya sama this, lalu nama fungsinya tadi proper nama. Jadi bisa seperti ini teman-teman. Bedanya properti itu nggak ada kurung buka kurung tutup, sedangkan kalau method ada kurung buka kurung tutupnya teman-teman ya. Tentunya nanti kalau return berarti kita butuh kasih n gitu aja ya, biar nggak terlalu panjang. Berarti ini adalah n gitu ya. New nyamannya sebelum kita masukkan ke dalam variabel, kita rubah dulu pakai UC word UC words gitu ya. $nama lalu kita return ya teman-teman. Terus setelah ini jadi gini, nanti bisa ditampilkan. Jadi kita coba yang di sini tulisannya Sudirman pakai kecil ya. Huruf kecil. Kita coba jalankan. Nah, meskipun huruf kecil nanti berubah jadi huruf besar. Nah, mungkin fungsi ini, proper nama ini kita buat private, yang mana nggak bisa diakses langsung ya. Jadi kalau ada orang mau ngakses seperti ini teman-teman, $T proper nama, ya itu nggak bisa ya. Jadi itu mungkin penjelasan dari public dan private ya teman-teman. Public private, lalu ada method dan property. Mungkin itu materinya. Maaf saya tambah sedikit sekalian aja. Karena mumpung sudah terlanjur keceplosan ngomong. Saya akhiri sampai di sini teman-teman. Tolong dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.